Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuhu, kembali lagi kita ke Bincang Santai Lab Ekologi dan Sistematika. Nah, hari ini narasumber kita yang luar biasa sudah hadir. Acaranya adalah teknik dokumentasi spesimen. Jadi sebenarnya yang terlewat acara ini sama dulu. Nah, saya sapa dulu ya narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Pak Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Zul? Halo, Pak Zul putus ini. Halo Pak Zul. Ini sinyal kayaknya di puncak agak stabil ya. Oke, kita sapa dulu ya sama terputus. Koneksinya kurang bagus ya? Oke, sudah ada lagi. Oke Pak Zul, apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Oke, saya juga mau menyapa Ibu Kalevita yang cantik cerita tiada tara, Ibu Inggita. Assalamualaikum Bu Inggita. Waalaikumsalam Bu Nurul, Mazul. Ya, oke kita cek dulu pesertanya ya. Tadi yang sudah join mana ini, nggak join lagi. Nggak apa-apa sambil nunggu teman-teman yang lain untuk join di Zoom meeting ini. Saya bacakan dulu singkat dari Pak Zul ya. Pak Zul ini sebenarnya adalah partner in crime saya dulu ketika kuliah. Cuman sekarang Pak Zul ini sudah lulus, saya masih siksa gitu ya. Masih remang-remang. Nah, oke. Dulu Pak Zul ini pernah bekerja di FFI ya Pak Zul ya, Flora Fauna Internasional. Kemudian sekarang menjadi surveyor biodiversitas. Luar biasa ya pengalamannya. Memang karena hobinya mengamati burung sama fotografi, jadi ya sudah cocok sesuai dengan passionnya seperti itu. Kalau pengalaman kerja dan kegiatannya banyak sekali nih. Ada yang di Merangin Project tahun 2013 sampai 2015, kemudian survei populasi harimau Sumatera pakai kamera trap juga ya. Kemudian Ricus Vectora 3 tahun berturut-turut 2016, 17, 18 berarti vaksin terus ya Pak ya, 16, 17, 18 ya 3 tahun. Peneliti biodiversitas di Taman Nasional Zamrud tahun 2018, pernah juga sebagai peneliti kelayakan koridor harimau dan gajah di kawasan kerja Chevron tahun 2019, kemudian tahun 2019 juga sebagai tim peneliti OA Kelawat di kawasan PT SMSS Kalimantan Tengah. Wah, ini kerjanya udah kemana-mana menjelajah. Ya, oke. Baik Pak Zul, nanti kita ada waktu sekitar 30-40 menit, meskipun ya biasanya akan lebih, terutama dengan pertanyaan-pertanyaan. Monggo Pak Zul untuk menyampaikan materinya. Nah, materi Pak Zul ini nanti terkait dengan spesimen. Apa itu spesimen? Kemudian teknik-teknik fotografi seperti apa? Ketika mendokumentasikan spesimen itu yang baik syarat-syaratnya seperti apa? Kemudian kalau kita punya foto nih, apakah foto tersebut bisa dihak patenkan atau tidak? Silahkan Pak Zul. Ya. Ini tentang permasalahan spesimen terlebih dahulu. Maka setiap kita mau melakukan sesuatu, kalau saya lebih sukanya adalah tahu dulu tentang apa yang kita mau perbuat. Nah, teknik dokumentasi spesimen, kita harus tahu dulu apa itu spesimen. Kalau secara bahasa ini banyak dipakai sebenarnya, nggak cuma di kita lingkup biologi aja, ataupun lingkup sains, bahkan di mungkin perbankan pun banyak menyebut kata spesimen gitu kan. Nah, ini secara bahasa memang bisa kita gunakan juga, bahwa spesimen itu secara bahasa bisa berarti bagian dari kelompok atau bagian dari keseluruhan. Artinya itu mewakili gitu ya. Nah, sekarang sebagai seorang yang berkecimpung di dunia biologi, tentu kita nggak bisa menggunakan istilah secara bahasa ini untuk kita generalisir ke setiap penggunaan di bidang biologi. Tentu di biologi tentu dia akan ada definisi tersendiri, yakni
istilah dari spesimen biologi ini adalah ya, ini menurut apa yang saya sarikan sih sebenarnya, bahasa saya sendiri gitu kan, bisa diartikan suatu media asli, ya, media yang asli, kemudian dan dijadikan contoh atau perwakilan dari kelompok organisme tertentu. Nah, dalam skala mikro ini biasa disebut sebagai preparat atau sediaan. Tapi nanti kita pada kesempatan ini banyak berbicaranya adalah di spesimen dalam bentuk makro atau bukan sebagai sediaan ataupun preparat. Jadi berbicara tentang mewakili sebuah organisme atau spesies tertentu. Oke, next. Selanjutnya mungkin bisa dilihat. Halo? Sudah, Mas? Ya, untuk syarat layaknya spesimen. Jadi setelah kita tahu tadi apa itu spesimen, maka kita tidak serta-merta kemudian bisa mengambil sampel, bisa mengambil contoh untuk dijadikan sebagai spesimen yang layak. Tentu semua ada aturannya juga. Nah, pertama, yang jelas spesimen itu harus mempunyai data atau informasi penunjang yang jelas. Artinya yang jelas itu bisa dikonfirmasi dan dia bukan asal diambil. Contoh yang sederhananya saja, kita nggak bisa ngambil spesimen itu serta-merta, misalnya mengambil spesimen ikan misalnya, kita harus beli di pasar kemudian dijadikan spesimen. Nah, ini tentu akan merusak kelayakan daripada data dan informasi yang akan kita tuju, karena itu nanti nggak nyambung jadinya. Kemudian spesies itu adalah spesimen itu harus diambil dari spesies asli atau jaringan hidup bagi tadi yang sediaan atau yang preparat. Kemudian memenuhi syarat identifikasi. Nah, syarat identifikasi ini sebenarnya berlaku bagi spesies yang sudah terdeskripsi. Artinya justru ketika ada spesies atau jenis yang belum bisa diidentifikasi, nah harus mengambil spesimen itu meskipun dia tidak teridentifikasi, Mas. Jadi ini saya memenuhi syarat identifikasi ini adalah bagi spesies-spesies yang sudah jelas dia mempunyai identitas. Jadi dikecualikan bagi misalnya ada ekspedisi tertentu, kemudian katakanlah di Papua temu spesies yang belum terdeskripsi. Nah, ini wajib tidak hanya foto spesimen, semua sampel kita ambil awetannya, kemudian ya selengkap mungkin harus kita. Kemudian untuk pengambilan sampel tadi secara individu itu kita harus mengambil sampel yang utuh atau yang lengkap. Jadi misalkan nih kita mau ambil burung sebagai contoh spesimen nanti. Nah, maka dari satu jenis itu kan banyak individu, dan kita harus memilih individu yang sempurna. Artinya individu yang sempurna dia tidak cacat, kemudian bagian tubuhnya lengkap, tidak rusak, ya secara normal, agar bisa si spesimen ini mewakili kelompoknya yang benar, kelompoknya yang pada umumnya itu. Jadi kita nggak boleh mengambil spesimen yang biasanya di luar kebiasaan, kecuali itu memang ada indikasi bahwa ada kepentingan penelitian di situ, entah itu untuk penelitian variasi dalam keragaman satu jenis, ataupun untuk justru mungkin bisa jadi kebutuhan split, kebutuhan memecah subspesies misalnya. Nah, ini kemudian yang selanjutnya mengambil sampel dari berbagai kondisi. Untuk spesies atau untuk yang tadi kita katakan organisme ya, atau satu jenisnya itu,
sebisa mungkin dari populasi yang kita mau ambil itu, kalau bisa kita mengambil contoh jenis kelaminnya baik yang jantan atau yang betina. Kemudian bisa juga kita mengambilnya dengan kondisi yang ada variasi umurnya, umur mungkin individu yang masih muda, individu yang sudah dewasa. Kemudian coba untuk melihat kalau memang individu itu memang beragam, di dalam satu jenisnya itu beragam, ya kita mencoba untuk mengambil dari setiap keragaman tersebut. Tapi ini memang pada umumnya memenuhi syarat yang di atas ini sudah bisa dikatakan untuk dijadikan spesimen layak, ya. Ini hanya kita berbicara dari sudut pandang kondisi si spesimen. Kemudian untuk jaringan, ya ini saya kurang lebihnya seperti itu, tapi mungkin bagi teman-teman mikrobiolog atau yang bekerja di biotek dan lain sebagainya, yang bekerja di mikrobiologi tadi, itu ada kriteria tertentu, dan di sini saya tidak begitu paham secara mendetail. Hanya saja ya pengambilan jaringan untuk kebutuhan preparat dan sediaan pun pasti juga tidak sembarangan mengambil bagian tertentu, harus mewakili jaringan yang diambilnya. Intinya seperti itu. Ya, selanjutnya, nah, kalau kita berbicara tentang sebenarnya ini apa sih pentingnya dokumentasinya tersebut, apapun bentuknya. Kenapa saya menggunakan foto yang sebenarnya bukan spesimen, tapi ini bukti sebagai dokumentasi spesies, bukan spesimen, ya. Jadi harus bisa kita bedakan antara spesies dan spesimen. Spesies dan spesimen pasti akan punya konsekuensi yang berbeda juga. Tetapi saya mengangkat ini adalah berbicara masalah kepentingan. Apa sih pentingnya ketika ada dokumentasi? Nah, sedikit cerita dari kondisi ketika mendapatkan foto ini, ya. Ini mungkin kalau teman-teman yang wildlife sudah cukup paham lah ketika melihat foto ini. Saya melihatnya adalah dari sudut pandang fotografi, ini foto yang jelek, foto yang kurang bagus, foto yang tidak memperlihatkan proporsi individu, foto yang tidak utuh atau tidak lengkap, sehingga kalau dinilai dengan syarat-syarat kelayakan spesimen tadi sebenarnya ini nggak masuk. Tetapi faktor kepentingan di situ adalah ini ada satu kunci. Dari foto ini bisa dikonfirmasi jenis ini apa. Dari jenis yang sudah ketemu ini, maka kita akan dapat mencari berbagai sumber informasi tentang jenis ini. Setidaknya ini jenis yang dilindungi, atau jenis yang rentan, atau jenis yang rawan punah. Ketika dapat foto ini di tempat ini, akan menjadi konfirmasi bahwa ternyata tempat itu mempunyai nilai konservasi yang tinggi dengan adanya salah satu hewan yang rentan atau hewan yang bisa dikatakan mempunyai kategori terancam, gitu kan. Nah, itulah sisi pentingnya adalah dokumentasi itu menjadi bukti, menjadi konfirmasi tentang apa yang akan menjadi objek dokumentasi. Dan ini bisa melebar. Untuk perkara spesimen pasti nanti akan sesuai dengan isi spesimen itu juga, fotonya itu juga, kepentingannya untuk apa, dan syarat dokumentasi menjadi begitu banyak itu karena untuk kepentingan ini juga sebenarnya harus disesuaikan dengan tujuan daripada mendokumentasikan. Jadi itu tadi salah satu bukti bahwa dokumentasi itu penting. Ya, ini hanya satu bukti pentingnya dokumentasi, dan masih banyak kepentingan yang lain, dan pasti dari berbagai bidang ilmu pun juga akan punya kepentingan yang lain. Next. Nah, itu tadi ya, setelah kita tahu tentang spesimen, kemudian kita tahu tentang pentingnya mendokumentasikan sebuah objek, maka ini sekarang kita berbicara tentang teknik nih.
Kalau teman-teman sudah punya mindset bisa, wah saya ada objek, saya harus mendokumentasikan karena saya punya kepentingan bahwa ada dokumentasi ini, maka akan mendukung dan menjawab apa yang menjadi kepentingan saya. Nah, permasalahannya sekarang adalah bagaimana cara mendokumentasikan ini. Ini sebenarnya teknik dasar. Teknik dasar itu teman-teman bisa belajar dimanapun, dari siapapun, dari internet pun. Bahkan teman-teman kalau tidak paham tentang, belum pernah menggunakan kamera, ini pun bisa dipahami sebenarnya ya. Cuman bahasanya saja yang kemudian menjadikan bahasa fotografi. Nah, yang pertama ini tentang teknik. Kita berbicara tentang tekniknya sekarang, cara, atau ini kalau teknik itu ya, kalau saya bilang untuk fotografi itu, kalau dibilang soft skill juga bukan, dibilang hard skill juga bukan, tetapi adalah skill yang mengintegrasikan keduanya. Harus punya softnya, harus bisa hardnya. Softnya itu adalah kreativitas kita dalam memandang sebuah objek, sedang hard skillnya adalah penguasaan terhadap alat. Nah, yang pertama harus kita tahu adalah kita tahu tujuannya memotret itu apa. Setelah tahu, oke lah, kita sekarang belajar tentang dasarnya fotografi. Ada 3 komponen pokok yang di situ saya bold ya, saya tulis tebal. Itu ada aperture, ada speed, dan ada ISO. Sedangkan yang lain ini sebenarnya ada exposure, white balance, matrix, focus, lightning, ini akan mengikuti ketiganya. Ketika kita paham ketiganya, insya Allah nanti yang faktor-faktor yang lain ini kita akan bisa memahaminya dan bisa mengontrol sehingga menghasilkan objek foto yang jelas dan baik. Kemudian setelah tahu tujuan, kemudian tahu dasar penggunaan alatnya, maka kita tidak boleh lupa, kita harus punya pengetahuan juga tentang objek fotonya. Ini akan sangat berguna bagi teman-teman nanti untuk motret objeknya itu harus seperti apa bentuknya, harus dari sisi yang mana, harus memperlihatkan karakter apa. Nah, itu butuh juga itu. Oke, kita jelaskan sedikit tentang aperture. Oke, next. Ini ya, aperture. Kalau teman-teman, secara gampangnya seperti ini. Ada 2 objek foto yang memperlihatkan aperture yang berbeda. Jadi teman-teman bisa baca di situ. Aperture itu apa sih? Ya, bahasa gampangnya dia adalah diafragma. Ukuran seberapa besar lubang lensa terbuka yang berfungsi sebagai pintu masuk untuk cahaya. Nah, kenapa kita berbicara cahaya? Kita harus tahu dulu sebenarnya arti fotografi itu apa. Foto dan grafi. Foto itu kan dari cahaya, grafi itu kan menulis. Artinya kita nggak boleh lepas ketika berpikir tentang memotret, itu adalah yang kita potret adalah sebenarnya pantulan cahaya yang dipantulkan sama objek. Nah, makanya konsekuensinya ini, kalau teman-teman menguasai mungkin ya setidaknya tahulah prinsip dasar dari fisika tentang pencahayaan dan lain sebagainya, akan sangat membantu. Nah, ini yang teman-teman punya kamera biasanya sudah familiar lah dengan arti diafragma, dengan istilah diafragma. Jadi lensa itu akan terbuka seberapa besarnya ukurannya lubang lensa itu, dan semakin besar maka kita lihat semakin besar lubang lensa itu terbuka ketika memotret dan ditangkap oleh sensor, maka hasilnya seperti gambar yang di atas. Itu saya tulis f1,8. Berarti dia bukaan diafragmanya adalah 1,8. Angkanya semakin kecil, tetapi lubang lensanya yang terbuka semakin besar. Efek yang ditampilkan dari hasil spreadan, dia akan terlihat seperti ini. Backgroundnya itu akan semakin ngeblur. Bahasa fotografinya biasanya bokeh gitu ya. Nah, ini tentang aperture, fungsi aperture. Yang kedua, gambar yang di bawahnya ini, kita lihat ini objek yang sama, tetapi background lebih terlihat jelas. Di situ F-nya 5,6.
angkanya semakin besar, tapi focal length-nya atau diafragmanya dia itu terbukanya lebih kecil. Nah, ini contoh sederhananya seperti ini. Nanti perbedaannya seperti ini jadinya. Oke, next. Nah, sekarang untuk speed atau shutter speed, ini adalah lama waktu ketika rana atau tirai dari diafragma tadi ya terbuka dan cahaya memasuki sensor di dalam. Jadi kamera itu setiap kali menjepret dia langsung data tentang potret itu akan terekam semuanya, mulai dari seberapa besar diafragma, berapa waktu yang diperlukan. Nah, saya membawa contoh ini adalah hasil foto seperti ini akan sangat berbeda ketika kita melihat secara langsung di alamnya ya, secara langsung objek yang difoto. Jadi kenapa kok air yang terjun itu terlihat seperti tirai, terlihat seperti bukan butiran air, tetapi terlihat seperti tirai seperti itu. Karena kita lihat di sini ada 1/4 second atau 1/4 detik atau 0,25 detik. Padahal umumnya kalau kita menjepret dengan HP itu di bawah 1/20 detik, jadi lebih cepat. Nah, semakin lama waktu tirai dari kamera atau tirai dari lensa ini terbuka, maka semakin besar cahaya yang masuk, maka akan semakin besar juga objek-objek yang bergerak itu terekam. Jadi sebenarnya ini ya, air selama 1/4 detik ini, air itu terekam misalnya dari ujung air terjun ini sampai ke 5 meter di bawahnya. Jadi terlihatnya butiran itu bukan bulat satu butiran, tetapi perjalanan dia itu akan terekam. Sama halnya kalau teman-teman biasa melihat misalnya foto di malam hari Tugu Jogja misalnya. Kenapa kok Tugu Jogjanya utuh tapi di jalan itu banyak lampu-lampu berseliweran dan terlihatnya seperti garis, padahal itu sebenarnya nggak garis kan. Nah, itu mereka menggunakan lower speed atau kecepatan yang rendah gitu kan, seperti itu. Next Bu, ini penjelasan tentang speed. Selanjutnya, nah, ISO atau kalau dulu di kamera yang manual atau kamera analog, sebelum adanya kamera digital biasa disebut dengan ASA. Dan ISO ini sebenarnya nggak ada singkatan tertentu sih sebenarnya. Kalau kita cari pasti juga ketemunya standar internasional itu. Nah, tapi kalau dalam fotografi ini sudah masyhur, sudah terkenal adalah ISO ini sangat berhubungan dengan kepekaan sensor kamera ya tentunya. Dan setiap kamera mempunyai sensor ISO yang berbeda-beda. Nah, kalau digital sekarang sudah terintegrasi ke sensor kameranya. Tapi kalau yang analog dulu terintegrasi ISO itu atau disebut ASA ini ke filmnya. Nah, jadi kalau teman-teman dulu pernah berpengalaman menggunakan kamera yang ada filmnya, yang harus di roll gitu kan. Setiap sekali jepret harus cekrek sekali. Nah, itu ISO-nya terintegrasi di filmnya, bukan di kamera. Nah, tapi sekarang sudah maju, sekarang terintegrasi di sensornya. Nah, semakin tinggi angka ISO-nya, maka semakin tinggi pula cahaya yang akan dihasilkan. Tetapi efeknya apa? Efeknya dia akan kecenderungannya bisa dibedakan. Mungkin teman-teman lihat kalau gambar yang kanan dengan yang kiri ini ISO 100, ISO-nya lebih rendah. Kecenderungannya dia akan sebenarnya tidak terlalu banyak cahaya yang masuk. Sebenarnya cahayanya sama, yang masuk cahayanya itu sama, cuman di kepekaan sensornya tadi yang berbeda. Ini di ISO yang 3200 yang kanan. Nah, terlihat noise, terlihat kalau kita zoom itu dia titik-titik putihnya banyak. Nah, ini sebenarnya tujuannya adalah untuk memunculkan objek si menara ini sebenarnya.
cuman ya ada efeknya. Semakin tinggi ISO, semakin besar sensor terhadap cahaya, tetapi efeknya juga semakin noise, gambar itu semakin tidak agak kurang tajam gitu ya. Kalau yang ISO 100 ini konsekuensinya dia gambar tajam, tetapi nanti dia akan membuat objek tidak terlalu terang dan bisa jadi menurunkan speednya, menurunkan kecepatan kamera dalam mengambil tadi ya, buka tutupnya tirai tadi loh, speed yang sebelumnya tadi. Jadi nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Oke Bu, slide berikutnya aja. Nah, ketika komponen tadi ya, ketika faktor exposure, kemudian ISO, shutter speed, ISO, dan aperture, ini 3 hal yang tidak bisa kita lepaskan. Prinsip ini harus kita pegang ketika kita memotret. Nah, yang pertama, motret dengan kecepatan tinggi, shutter speed ya, kita lihat di garis yang kanan, garis sisi segitiga kanan. Nah, semakin ke atas, hasil yang gambar yang dihasilkan dari hasil jepretan yang lebih cepat, maka semakin freeze, semakin beku. Contoh, ketika motret benda yang sedang bergerak, misalnya motret orang yang lagi, kendaraan yang sedang bergerak gitu ya, kita membutuhkan speed yang tinggi. Nah, semakin kecepatan ini semakin turun, maka kita tidak dapat efek freeze-nya tadi, maka jadinya blur. Nah, sebenarnya kalau dilihat di slide yang air terjun tadi ya, itu efek air terjun yang seperti tirai tadi itu sebenarnya blur, dia tidak tajam. Tetapi karena objek selain air terjun itu tadi tidak bergerak ya, sehingga menyebabkan sebenarnya yang blurnya itu cuma air yang terjun aja, sedangkan yang lainnya tetap freeze karena dia tidak bergerak. Beda halnya kalau kita motret objek yang bergerak tadi, maka semua objek yang masuk ke bidang motret tadi pasti akan kesannya terbergerak, makanya harus butuh kecepatan yang tinggi. Nah, efeknya ketika kecepatan tinggi, maka kita butuh yang namanya ya, sepertinya punya Pak Zul ini sinyalnya tidak stabil. Oke, bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan silahkan tuliskan dulu ya di kolom chat sambil menunggu ini sinyalnya stabil. Oke, adik-adik, tadi sudah disampaikan Pak Zul ya bahwa spesimen itu bisa difoto kalau memang sudah teridentifikasi. Kalau memang dia belum teridentifikasi, maka kita tidak hanya mengambil fotonya saja, tetapi harus juga semua spesimen utuhnya itu harus dibawa karena harus diidentifikasi barang aslinya, ibaratnya seperti itu. Kemudian sambil mereview materinya Pak Zul bahwa syarat-syarat layak spesimen tadi ya harus dalam keadaan utuh. Kemudian, halo Pak Zul, sudah bisa join lagi? Oke, sebentar, mungkin Pak Zul bisa di-unmute dulu. Oke, halo Pak Zul. Ya, halo. Oke, Pak Zul sudah bergabung lagi dengan kita. Moga dilanjutkan Pak Zul. Tadi sampai mana ya? Sampai ini? Ya, sampai triangle tadi. Exposure triangle. Oh ya. Ya. Jadi untuk ini ya, segitiga ini harus kita paham tentang bagaimana penggunaan dalam sebuah pemotretan. Ya, semakin tinggi speed, semakin tinggi kecepatan yang kita pakai, maka semakin sedikit cahaya yang masuk, ya kan? Nah, makanya kita harus imbangi dengan bukaan diafragma yang besar, sebenarnya, untuk mencapai warna yang seimbang atau cahaya yang seimbang yang masuk ke sensor. Termasuk dengan nanti ISO-nya juga. Makanya kita butuh ketiga faktor ini harus seimbang, harus seimbangnya dan disesuaikan dengan objek yang kita foto.
kalau pengalaman saya menggunakan teknik yang memprioritaskan kepada bukaan lensa. Karena apa? Karena ketika kita menggunakan prioritas dalam menggunakan bukaan lensa seberapa, maka pitch dan ISO ini akan menyesuaikan. Nah, teman-teman kalau sudah biasa dengan kamera SLR, untuk awal-awal ya mungkin bisa jadi kawan-kawan menggunakan pasti mode auto. Mode auto itu semuanya akan kita pasrah bongkoan lah, misalnya pasrah bongkoan, yang penting tadi gitu kan, yang penting ketok gambarnya gitu. Ya itu memang dasarnya seperti itu. Tetapi kalau kita mengetahui prinsip dasar ini, sebenarnya kita harus lebih jeli lagi mengetahui objek yang kita potret itu harus seperti apa. Makanya kalau saya kecenderungannya menggunakan aperture priority. Nanti biasanya kalau di kamera SLR itu dia menggunakan AV. Nah, AV. Jadi kita patenkan, kita kunci di aperture berapa, misalnya 5,6, dan nanti speednya akan menyesuaikan. ISO disesuaikan dengan jenis kameranya juga. Kita harus bisa terbiasa dengan itu. Dan kita nggak bisa mengeneralisir setiap ISO di setiap kamera mempunyai ketajaman, mempunyai kepekaan yang berbeda. Merek yang berbeda juga berbeda, seri yang berbeda juga berbeda. Jadi, sekarang karena sudah maju ya, biasanya yang kamera yang pro SLR itu lebih mahal, lebih bagus gitu ya. Kecenderungannya seperti itu. Tapi ya balik lagi, kalau saya masih menggunakan prinsip main behind the gun. Siapa yang dibalik, lebih kepada penggunanya bukan dari faktor alatnya sih. Meskipun ya berpengaruh juga alatnya, tapi intinya yang gunain dulu harus tahu alatnya. Oke, ini agak susah dijelaskan dengan kata-kata, kalau dipraktekkan gampang. Coba-coba aja nanti untuk segitiga exposure ini. Oke, next ini. Nah, itu tadi berbicara tentang teknik ya. Ngomong ngalor-ngalor ngidul tadi itu memang agak susah kalau dipahami kalau kita belum punya pengalaman tentang menggunakan alat sih sebenarnya. Jadi tadi saya bisa mungkin menjelaskan penggunaan alat gitu. Harusnya ini praktek ini, tapi dijelaskan dengan kata-kata itu ya keterbatasan kata-kata lah. Tentu akan lain. Silahkan dicoba aja. Nanti kalau yang punya kamera di searching browsing tentang teknik dasar fotografi. Nah, ini kemudian kita masuk ke lebih banyak ke soft skill-nya sih sebenarnya. Perhatian dalam pemotretan spesimen. Nah, balik lagi sesuaikan dengan tujuan tadi. Setelah kita tahu tujuannya, maka kita harus tahu objek yang di awal tadi. Kita tidak boleh lupa ya, tujuan, teknik dasarnya, kemudian pengetahuan terhadap objek. Ini harus 3 syarat ini harus terpenuhi. Nah, kemudian perhatiannya adalah mengenai tata letaknya. Spesimen itu kebutuhannya difoto dari mana saja sih? Apakah dari seluruh sudut pandang atau hanya satu sudut pandang yang bisa mewakili? Nah, itu harus tahu tentang objeknya juga. Kemudian penggunaan pembanding. Nah, ini menjadi penting untuk tujuan tertentu, karena tidak semua foto spesimen itu pun butuh pembanding gitu ya. Asal foto spesimen itu sudah punya rekaman data yang bagus dan dokumentasi spesimen hanya dijadikan sebagai konfirmasi memang bahwa ini jenisnya ini, itu sebenarnya sudah cukup, tidak harus menggunakan pembanding. Nah, pembanding ini adalah kita gunakan biasanya bagi jenis-jenis yang memang membutuhkan konfirmasi ukuran. Dia di satu jenis misalnya dia mempunyai rentang ukuran yang cukup lebar. Katakanlah ikan itu termasuk ya, meskipun jenisnya sama, tapi ada yang ukuran dari setengah senti sampai 10 senti misalnya, jenisnya sama. Nah, itu mungkin bisa jadi kita menggunakan pembanding ini untuk mengetahui rentang atau range dari ukurannya. Itu
Kemudian menampilkan hasil foto semirip mungkin dengan aslinya. Nah, ini juga balik lagi, perhatian ini tidak lantas kemudian kita terapkan di seluruh objek, enggak, bukan seperti itu, tapi harus sesuai dengan tujuan. Tujuannya apa harus disesuaikan. Ini hanya sebagai rangkuman saja sih, beberapa ya. Jadi maksud saya di sini mencantumkan perhatian itu adalah tidak lantas semuanya harus diterapkan, tetapi harus disesuaikan dengan tujuan dan objeknya. Ini sampai tadi menampilkan hasil foto semirip mungkin dengan aslinya. Nah, itu juga itu termasuk penggunaan latar belakang, termasuk bagaimana latar belakang yang dipilih itu bisa membuat si objek itu muncul gitu loh. Jadi tidak termakan background. Ketika kita potret dengan background yang katakanlah terlalu gelap, maka kita juga tidak bisa menampilkan objek secara maksimal seperti itu. Kemudian perlu adanya foto insert atau detailing. Nanti ada contohnya mungkin ya. Jadi dari satu frame itu mungkin butuh dicuplik gambar atau posisi tertentu kemudian diperbesar, itu namanya foto insert gitu ya. Jadi memperlihatkan detail tertentu di bagian tertentu. Kemudian menyertakan informasi penting semisal nomor ID dan lain sebagainya di frame foto itu ya, kembali lagi ke tujuan. Kemudian gunakan alat pemotretan yang sesuai. Nah, ini teknik dasar. Kalau teman-teman sudah kuasai, maka pemilihan alat kamera pun juga akan teman-teman pasti sesuaikan. Kalau teman-teman mau motret preparat atau sediaan itu ya pastinya membutuhkan mikroskop kan. Makanya saya gunakan di sini, gunakan alat yang sesuai dengan kebutuhan itu. Kalau berbicara tentang kamera SLR, maka kita fokus di pemilihan lensa. Nah, itu juga lensa juga sangat banyak beragam, mulai dari yang focal length-nya sangat kecil sampai focal length yang sangat besar. Itu disesuaikan juga dengan kebutuhan dan objek yang akan itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh-contoh ya. Ini beberapa yang pernah saya potret. Ini pas dulu penelitian tentang riset reservoir dan vektor dari objeknya ini berupa tikus. Dulu ngambil spesimen tikus juga banyak sekali. Jadi ketika ini foto, maka dari informasi yang dicantumkan, satu ya, kita ada mistar atau pembanding. Karena di tikus dia juga mempunyai range morfologi yang menjadi tujuannya adalah untuk keperluan identifikasi juga. Jadi tikus itu mungkin bisa jadi secara morfologi dia, maksudnya secara terlihat secara warna, kemudian bentuk kaki, mulut, kemudian ekor itu sama, tetapi yang membedakan bisa jadi dari range ukurannya. Jadi kalau tidak kita sertakan pembanding di sini, mungkin bisa jadi akan keliru. Kemudian di situ ada pita merah, itu dia berisi nomor ID. Jadi sudah ya ibarat nomor KTP lah. Datanya itu nggak terekam cuma di foto ini saja. Kita punya data yang sangat banyak dan itu untuk konfirmasi nanti, oh ternyata foto ini memang benar dengan informasi sekian. Kemudian ini ada 4 sudut pandang yang harus kita ambil, dari sisi dorsal, dari sisi ventral, kemudian lateral dan ekornya. Nah, ini yang bisa menjadi penting adalah foto-foto detail ini. Kenapa kok harus difoto secara ventral? Kenapa dia harus difoto secara dorsal? Ini juga untuk kepentingan ID yang pertama, juga identifikasi, dan ekor. Ekor tuh ada yang dia bisa jadi bicolor. Bicolornya bisa jadi melintang, bisa jadi membujur, bisa jadi ujungnya saja yang berwarna berbeda, bisa jadi hanya warna yang di bawah saja yang berbeda. Nah, itu nanti juga untuk kepentingan ID. Nah, ini disesuaikan lah. Itu ya. Next. Nah, ini untuk
kelelawar. Ini satu contoh aja ya. Sebenarnya kalau kelelawar mungkin besok kalau teman-teman berbicara tentang speleologi atau ilmu keguaan ada sesi tertentu itu pasti juga nggak sembarangan mengambil spesimen kelelawar untuk difoto seperti apa. Ini saya ambil dari contoh Megachiroptera atau kelelawar yang berukuran besar yang pada umumnya pemakan buah. Jadi dia lebih banyak menggunakan sensor penglihatan dibandingkan pendengarannya. Kita bedakan ya, ada mikro dan Megachiroptera itu. Kalau Megachiroptera yang ini, kelelawar berukuran besar, kita bilang codot seperti itulah. Dia cukup sebenarnya dengan foto seperti ini untuk konfirmasi ID juga butuh. Nah, ini ada kita cantumkan dari sisi ventralnya, dorsalnya, kemudian muka samping dan muka depan. Ini untuk kepentingan ID sudah cukup. Tetapi kalau untuk yang Megachiroptera nanti detail mukanya jauh lebih butuh ekstra. Nah, cuman saya tidak punya gambar yang cukup bagus untuk ditampilkan, mengingat untuk pemotretan detail muka kelelawar itu harus menggunakan kamera yang bukan kamera, lensa makro setidaknya. Dia bisa melihatkan detail yang kecil tanpa perlu tambahan alat untuk seperti loop dan lain sebagainya itu. Jadi bisa melihat detail secara objek yang kecil itu, dan itu konfirmasi ID-nya di situ. Tapi kalau untuk kelelawar Megachiroptera atau codot, bahasa gampangnya ya, codot itu dengan kamera lensa standar pun bisa. Nah ini ya, memperlihatkan sudut-sudut tertentu. Kenapa ini tidak menggunakan foto pembanding pembanding dengan banding ukuran? Meskipun sebenarnya kelelawar ini juga punya range tertentu di satu jenis punya range ukuran, tetapi range ukuran si kelelawar ini tidak seperti tikus yang bisa jadi dia punya range yang cukup luas gitu ya, ukuran untuk jenis-jenis tertentu. Jadi balik lagi disesuaikan dengan kebutuhan pemotretan itu untuk apa. Jadi apalagi kalau kita sudah mencantumkan nomor ID, itulah yang penting, informasi penunjang dari gambar itu harus ada itu hukumnya wajib main gitu ya. Kalau nggak ada itu, hanya foto saja, kita akan sangat susah. Apapun, untuk spesimen apapun, sebisa mungkin kita harus punya data yang lengkap, informasi penunjang terhadap objek tersebut. Oke, next. Nah ini kalau yang kemarin sempat sama Bu Nurul juga, ini contoh tadi yang foto insert tadi ya, foto insert yang di atas ini. Kelemahan saya di sini adalah saya tidak begitu kenal terhadap objeknya. Itu menjadi salah satu kelemahan. Jadi bisa jadi ketika kita tidak kenal objeknya, kita akan sedikit kesusahan untuk memposisikan harus difoto seperti apa. Nah, dari yang kita ngobrol-ngobrol di sana, sebenarnya untuk konfirmasi ID sebenarnya foto ini juga sudah cukup, karena bisa diidentifikasi dari dengan bentuk yang seperti itu. Maksudnya tidak perlu harus kita potret secara ventralnya seperti apa, dorsalnya seperti apa. Satu sisi foto ini mungkin bisa jadi sudah bisa untuk mengkonfirmasi ID-nya. Dan tentu setiap individu ini juga pasti sudah ada informasi pendukungnya. Nah, yang kiri atas itu saya coba untuk membuat detailing, karena kalau kita potret objek ini hanya seperti kalau tidak kita sertakan insert ini kan seolah-olah hanya seperti ranting gitu kan. Tapi kalau kita ambil detailnya di situ, mungkin bisa jadi ini jenis ikan yang bisa dibedakan dari, mungkin bisa jadi ya jenis yang sama dengan ini, ada perbedaannya di situ. Tapi itu hanya improvisasi saya pada waktu itu sih. Jadi kalau untuk konfirmasi ID dan lain sebagainya, tentu pengenalan terhadap objek yang difoto itu menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan sudut pandang pemotretan. Ya,
Next, mungkin sudah ya. Terakhir kayaknya. Oh, masih ada. Terakhir yang ini. Tentang hak paten fotografi, apapun ya. Kalau kita berbicara tentang entah itu foto hanya sekedar dari HP, foto yang asal-asalan, foto spesimen, foto spesies, foto wildlife dan lain sebagainya, semua hasil foto itu sebenarnya punya hak paten. Nah, ini masuk dalam kategori hak kekayaan intelektual. Jadi ini sebuah karya, bisa dibilang sebuah karya. Jadi, dan ini ada undang-undang yang mengatur di negara kita, ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 itu, dan hak paten ini secara otomatis sebenarnya langsung melekat kepada si pembuat apapun itu ya. Kalau di undang-undang ini kan berbicara tidak hanya fotografi ya, sebenarnya ada karya seni, ada karya-karya yang lain, tetapi fotografi ini termasuk ke dalam bagian itu. Jadi siapapun yang motret, hasil potretannya itu sebenarnya sudah melekat di hasil karyanya itu adalah hak cipta dia, itu ya. Nah, ketika sudah menjadi hak cipta, maka dia akan memperoleh hak pengakuan dan hak perlindungan terhadap karyanya tersebut. Nah, kemudian ada muncul pendaftaran nih di instansi terkait ya. Entah ini saya juga belum pernah mendaftarkan ini. Ini untuk kepentingan sebenarnya ketika ada plagiarisme karya, mencuplik fotonya tanpa mensertakan sumbernya, jadi mencuri lah ibaratnya gitu, karya kita dicuri meskipun kita nggak sadar kalau dicuri misalnya. Nah, itulah baru dibutuhkan proses pendaftaran, dan proses pendaftaran ini syaratnya apa? Kita harus punya bukti otentik bahwa karya itu memang punya kita. Caranya seperti apa? Salah satunya adalah ketika kita memotret itu harus menyimpan dengan baik-baik file asli ya, file asli. Jangan diedit, jangan dirubah nama, jangan dirubah. Pokoknya biarkan dalam bentuk asli dan kita simpan dengan baik-baik. Yang kita share di media sosial dan lain sebagainya, alangkah lebih baiknya adalah hasil yang sudah diedit, karena tidak menyebarkan file asli, karena file asli ini akan menjadi bukti otentik kita tentang ketika ada pelanggaran dan teman-teman butuh mendaftarkan di situ. Itu ya. Kemudian pemegang hak cipta bisa dialihkan, bisa dengan syarat tertentu. Misalnya nih, seorang fotografer disewa, kemudian hak ciptanya sih punya dia, tetapi pemegang hak cipta itu bisa jadi di-share, dialihkan ke orang yang menyewa fotografer tersebut. Jadi misalnya sebuah perusahaan menyewa fotografer A motret tentang Tugu Jogja. Foto Tugu Jogja si A ini hak ciptanya punyanya si A, tetapi hak publikasi, hak monetary mungkin bisa jadi hak diperjualbelikan itu bisa jadi punyanya perusahaan, karena perusahaan dengan si A ini sudah taken kontrak misalnya seperti itu. Nah, contohnya seperti itu. Jadi meskipun perjanjiannya itu ya terserah fotografer sih biasanya. Dan kalau dia menyumbangkan dan tanpa mau mengurus, dan silahkan mau dimanfaatkan seperti apa ya sudah. Tapi kalau mungkin ada taken kontrak, royalti dan lain sebagainya, setiap pendapatan yang masuk dari foto itu, maka dia akan dapat bagian dan lain sebagainya, itu di luar konteks ini ya. Tetapi intinya pemegang hak cipta itu bisa dialihkan. Terus salah satunya juga ketika fotografer sudah meninggal, ditambah 50 tahun, otomatis pemegang hak cipta ini akan beralih entah ke ahli warisnya, entah kalau nanti ada proses lelang. Misalnya ada foto yang fenomenal nih, fotografernya sudah mati, sampai 50 tahun fotografer itu masih hasil fotonya masih bernilai tinggi. Nah, ini bisa, wah ini sudah nggak ada yang pemegang hak ciptanya, sudah nggak ada, ini sudah meninggal, gimana caranya? Nah, itu ada proses entah dia dialihkan ke ahli waris atau nanti ada proses lelang dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana untuk melindungi hak cipta kita ketika sekarang di dunia digital serba mudah kita membagi dan dibagi, dan mungkin mencuri itu gampang sekali kalau dalam proses dunia fotografi itu. Salah satunya ya itu
bisa kita cantumkan watermark di hasil foto kita atau tulis copyright. Meskipun itu nggak menjamin 100% foto kita akan aman. Tetapi prinsipnya ya, ketika kita pegang file asli kita aman. Kemudian konsekuensi ketika kita mengunggah ke dunia maya adalah kita membagi secara gratis, dalam tanda kutip ya. Mau nggak mau kita menyetujui ketika sudah mengunggah itu ya sudah bisa dinikmati seluruhnya, khalayak umum bisa menikmati. Nah, balik lagi nanti untuk kepentingan misalnya profit, kemudian mau dalam penelitian atau di bidang-bidang yang lain, ketika ada orang mau membutuhkan foto yang kita foto itu bernilai bagi dia, biasanya dia akan minta izin. Makanya tentu mencantumkan watermark, mencantumkan copyright, atau mungkin bisa jadi di situ mencantumkan ID kita, bisa dihubungi gitu loh, atau email dan lain sebagainya. Seperti itu secara umum. Sepertinya ini bagian yang terakhir ya. Itu terima kasih. Ternyata lebih dari waktu yang ditentukan ya. Mohon maaf. Terima kasih. Oke, Mas. Bu Inggit, monggo Bu Inggit, ada pertanyaan dulu Bu Inggit. Oke, terima kasih Mas Zul. Menarik sekali ini. Saya sebenarnya banyak mau nanya ini. Saya cicil dulu ya. Mungkin saya coba yang pertama dulu. Saya tuh sebenarnya di rumah punya kamera SLR, tapi saya tuh nggak sabaran. Udah diajarin beberapa kali, tapi tetap aja nggak cepet gitu nangkepnya. Ujung-ujungnya bener tadi, akhirnya auto terus. Nah, misal akhirnya saya sukanya pakai kamera pocket nih yang biasa nih Mas Zul. Pasti keterbatasannya banyak. Cuman gimana sih? Mungkin Mas Zul dulu zaman belum punya SLR, masih pakai kamera pocket, atau nggak tahu pernah mengalami atau tidak. Tips-tipsnya gimana Mas supaya tetap bagus dengan kamera pocket yang sederhana, angle-nya tetap oke, pencahayaannya oke, dan lain sebagainya itu. Nah, terus yang kedua, dengan maraknya kamera yang banyak yang sudah canggih-canggih, akhirnya sketsa manual itu makin lama makin dihilangkan. Padahal zaman dulu mungkin itu jadi andalan. Salah satu pengalaman saya itu waktu kita PPBI yang di Jatimulyo. Saya kan udah lama nggak pengamatan burung ya Mas. Saya kaget, kayaknya cuma saya doang yang bawa binok. Semua orang udah pada bawa kamera. Ini apa saya ketinggalan zaman atau gimana? Di saat semua orang melihat foto untuk diiden gitu ya, mengiden burung dari foto, saya masih gambar sendiri, tapi ya nggak masalah gitu buat saya emang seneng gitu ya. Tapi apakah sketsa manual itu sekarang, sketsa dengan tangan itu masih diperhitungkan kalau seandainya misalkan ada suatu proyek besar gitu, masih ada nggak Mas yang masih pakai sketsa manual seperti itu? Itu dulu Mas Zul. Oke, monggo Pak Zul, silakan ditanggapi. Ini Bu Inggita. Bu Inggita itu sebenarnya punya DSLR seri tinggi ya, 1 digit loh. Ya, beda dengan DSLR saya itu 4 digit seri sangat rendah, lensanya sapu jagat gitu ya. Monggo Pak Zul. Loh, ini Pak Zul kemana ini? Oke, ini Pak Zul hilang lagi nih sepertinya ya. Oke. Ya, sambil menunggu Pak Zul yang mungkin sinyalnya hilang lagi. Oh, ini Pak Zul ada. Pak Zul, halo. Halo, maaf. Ya, tidak apa-apa Pak Zul. Tadi pertanyaan Bu Inggita sudah jelas ya? Ya, sudah. Insya Allah jelas tadi. Oke, monggo Pak Zul. Tapi ya, sepenangkap saya ya ada 2 ya tadi ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama tentang penggunaan kamera tadi ya. Yang penting intinya jangan pernah bosan gitu aja lah. Satu itu, karena menggunakan, saya bilang tadi, fotografi itu kalau dibilang hard skill bukan, dibilang dia untuk soft skill juga bukan, tapi harus integrated skill lah ibaratnya. Nah, mungkin bisa jadi kita punya ide yang bagus, tetapi teknik kita nggak begitu paham. Nah, itu teknik itu bisa dipelajari
bisa karena biasa itu berlaku dimanapun. Ya. Halo? Halo? Lanjut Mas, kedengeran? Ya, kedengeran ya. Itu. Jadi bisa karena biasa itu berlaku dimanapun dan jangan bosan. Kalau bosan itu kan ketika kita berhenti itu jadi bosan ya, ketika artinya wah mentok aku nggak bisa lagi nih. Nah, kalau teman-teman sebenarnya bisa menggali lagi, harus cari tahu, kita kepentok berarti harus cari tahu harus seperti apa. Kalau mentok tantangan ini lagi harus cari jalan lain juga. Tapi ketika kita mulai bosan dan meninggalkan, itulah yang sebenarnya yang kita tidak sadari ya seperti itu mentoknya kita seperti itu. Nah, permasalahan kamera ini memang unik sih sebenarnya. Kalau teman-teman sudah punya passion, sebenarnya balik lagi dia akan mencoba, bahkan ya nyungapunten kalau ini berbicara tentang pengalaman tadi menggunakan kamera pocket, saya pernah menggunakan kamera pocket, bahkan menggunakan kamera HP pun pernah untuk merekod objek yang sebenarnya hampir tidak mungkin digunakan. Tapi dulu awal-awalnya ada teknik yang biasa saya gunakan, itu menggunakan digiscoping, menggunakan bantuan alat. Ya, jadi ada sebuah teropong seperti itu, monokuler, kita tempelkan. Prinsipnya sama seperti ketika kita motret objek yang di mikroskop. Kita hanya menempelkan lensa kamera kita ke lensa alat tersebut. Nah, memang ada teknik-tekniknya, tetapi balik lagi passionnya itu yang akan membuat kita sendiri nggak akan sadar gitu loh. Ternyata, dulu aku seperti ini, sekarang bisa seperti ini. Nah, itulah alangkah lebih baiknya orang yang punya barang itu kenal dengan barangnya dan bisa digunakan, daripada kita punya barang kita nggak kenal, ya akhirnya kita nggak gunakan. Bahkan mungkin bisa jadi lebih baik kita nggak punya barang tapi kita kenal dengan cara minjam. Nah, itu pun nggak jadi masalah. Jadi tetap aja nggak ada syarat khusus, syaratnya hanya ya mudah-mudahan masih passionnya itu masih tertanam, kemudian tidak bisa. Kemudian untuk selanjutnya nih, tadi Ibu bilang tentang sekarang peran fotografi, kemudian kok seolah-olah sekarang mengembangkan tentang proses sketsa dan lain sebagainya. Balik lagi, fotografer itu sebenarnya kepentingannya untuk apa? Kalau memang dia kepentingannya adalah foto dokumentasi, ya kita nggak bisa mengatakan bahwa tidak ada foto ini tidak bagus. Tetapi kalau dia sebagai seorang fotografer, beda ya. Kita makanya memposisikan diri sebagai katakanlah peneliti burung. Ketika kita punya kamera, maka kita akan sebisa mungkin motret dalam kondisi apapun, sejelek apapun hasilnya, itu penting. Tetapi kalau kita posisinya sebagai wildlife photographer, maka nggak cukup. Kita harus mendapatkan objek dengan hasil yang bagus, sudut pandang yang bagus, momen yang bagus. Beda lagi kalau memang dia tidak punya kepentingan mendokumentasi itu, tetapi bisa jadi katakanlah taksonom. Awal-awalnya dulu dia kepentingan sketsa dan lain-lain, dia juga butuhkan. Jadi balik lagi sebenarnya kita nggak bisa mengeneralisir. Kalau sekarang banyak kaum milenial yang seolah-olah latah, nah itu ya wajar lah, karena artian diberi kemudahan dan lain sebagainya. Tapi yang jadi salah adalah ketika ada alat bantuan tersebut kita lupa dengan kemampuan kita sendiri. Contoh sederhana sekali, penggunaan Gmaps. Itu aja. Ketika dulu tidak ada Gmap, kita tahu jalannya ke sana. Sekarang kalau ada Gmap, kita pakai Gmap. Kita nggak bawa Gmap, kita bingung, kita tersesat. Itu contoh yang mudah sekali. Jadi kemampuan dasar yang ada di kita itu justru yang harus dibantu dengan alat itu. Artinya ketika tidak ada bantuan sebenarnya kita bisa gitu loh. Jangan justru dibalik. Oh, ini alat bantu itu yang menjadi pokok. Itu gampangnya seperti itu, Bu. Oke, begitu Bu Ingki, jawaban dari Pak Zul. Ada pertanyaan lagi atau di-keep dulu? Ini ada beberapa pertanyaan dari partisipan.
Saya lanjut ke pertanyaan partisipan dulu, boleh ya Bu Inggit? Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Dimas. Oh ya Pak Zul, Mas Dimas ini kalau untuk skill fotografinya sudah tidak perlu ditanyakan lagi karena sering sekali membuat dokumentasi yang bagus. Mas Dimas ini bertanya, menurut pengalaman Pak Zul dalam bidang wildlife fotografi, bagaimana cara Bapak menawarkan atau menjual fotonya? Gitu, pertanyaan dari Mas Dimas. Monggo Pak Zul. Ya, terima kasih pertanyaannya. Dan jujur, saya belum pernah menjual hasil foto saya. Itu ya, artinya sampai saat ini hanya sekedar menjadi hobi, bukan profesi. Dalam artian, kalau melihat profesi pasti akan ada profit ya. Tetapi kalau dari saya sendiri sebenarnya hobi ya, beda ya, hobi dengan profesi. Kalau hobi, ya kalau orang kemudian meminta izin untuk menggunakan foto saya, pernah. Itu banyak media yang bisa kita gunakan. Kalau teman-teman biasa menggunakan Instagram dan lain sebagainya, itu kan umum ya, dalam artian orang bisa mengakses semuanya tanpa segmen tertentu gitu ya. Semua kalangan melihatnya, itu silakan dari IG, dari media sosial yang teman-teman punya tuh nggak jadi masalah. Tapi ada media-media tertentu, ini berbicara tentang pengalaman saya ya. Saya memasukkan foto-foto burung itu di websitenya Oriental Bird Image misalnya. Dan situ semua foto burung. Dan yang melihat di situ pasti orang burung, maksudnya orang entah itu peneliti, pengamat atau pemerhati burung. Segmented gitu loh, hanya orang-orang tertentu di situ. Makanya pernah beberapa kali di email untuk izin menggunakan fotonya. Silahkan. Tapi sampai saat ini belum pernah ada yang meminta izin untuk kepentingan kepentingan dalam mendapatkan profit gitu ya, belum, hanya kepentingan penelitian dan lain sebagainya, betul dokumentasi. Kalau teman-teman pernah mendapat cerita juga sih sebenarnya, tapi saya belum pernah melakukan itu ya. Kalau mau menjual foto itu bisa lewat Shutterstock, bisa, dan banyak media-media yang Flickr juga bisa. Dan kalau memang teman-teman mau membuat itu sebagai produk yang mempunyai nilai rupiah, ya silakan, itu fine-fine aja, terserah saja. Cuman kalau dari saya sendiri, saya belum pernah ada pengalaman foto saya di harga berapa juta, itu belum pernah. Itu. Oke, seperti itu ya Mas Dimas ya. Terima kasih atas jawaban dari Pak Zul. Kita lanjut ke pertanyaan dari, ini sebenarnya pertanyaan Mas Dimas ada 3, tapi ini Mas Dani juga mau bertanya ini. Mas Dani itu sepertinya bio ya. Nah ini cocok sekali karena dulu Pak Zul itu adalah ketua bionik di UNJ, kemudian juga pernah menjadi ketua PPPJ ya Pak Zul ya, perkumpulan pengamat burung Jogja. Nah ini mau bertanya nih Bu, sebenarnya pertanyaannya ke Pak Zul ya. Jika memakai salah satu kamera untuk memotret burung, contoh Nikon Coolpix yang memiliki fitur pengamat burung, apakah hasilnya dapat dikatakan efektif dari segi dasar fotografi gitu? Nah ini mungkin Mas Dani punya Nikon Coolpix tadi ya untuk mendokumentasi burung. Monggo Pak Zul. Ya, balik lagi ya. Sekarang posisinya dikembalikan. Si pemotret itu dia berposisi sebagai apa? Wildlife photographer ya, atau sekedar pengamat burung, atau dia hanya sekedar jalan-jalan. Berbeda ya. Dia mendapatkan apa namanya ya, untuk apapun dia. Oke, sebentar Pak Zul, putus Pak Zul. Miliki Mas Dani tadi, kita pengamat burung itu, oh ya. Bisa diulang Pak Zul? Oh ya. Oke. Ya. Ya. Kembali lagi, harus tahu posisi. Dia itu wildlife photographer
dia itu pengamat burung atau dia hanya orang yang suka jalan-jalan, berbeda. Nah, kalau wildlife photographer maka dia akan berusaha putus-putus lagi ya? Enggak. Nah, dia akan berusaha untuk membuat kemampuan dia itu punya banyak potensi, mulai dari alatnya, mulai dari pengetahuannya, alat yang mumpuni, mungkin bisa juga barang-barang yang mahal gitu ya, karena dia banyak fotografer dan dia tujuannya adalah memperoleh gambar yang ciamik gitu ya. Tapi kalau dia hanya pengamat burung, maka sesuai kepentingannya saja. Kalau dia butuh untuk mendokumentasikan dan ada bukti, oh jenis burung A ini ada di lokasi ini, sudah titik. Hasilnya seperti apa, fotonya yang penting bisa diidentifikasi cukup. Nah, kalau orang jalan-jalan ya kita selfie cukup gitu kan. Nah, makanya balik lagi, nggak ada syarat khusus sebagai pengamat burung harus menggunakan kamera tertentu. Permasalahan pemilihan kamera itu pasti nomor satu adalah budgetnya berapa. Gitu. Harus disesuaikan juga, jangan sampai kita kemudian besar pasak daripada tiang. Kita menyadari posisi kita bukan wildlife photographer, tapi memaksakan diri untuk membeli barang yang mahal yang minta ampun gitu kan. Akhirnya akan mubazir juga sebenarnya. Itu sih. Oke. Terima kasih atas tanggapannya Pak Zul. Jadi begitu ya Mas Dhani, kalau misalnya untuk fotografer profesional mungkin memang toolsnya perlu ditingkatkan ya, tapi kalau misalnya kepentingannya untuk pengamat burung sepertinya memang tergantung tujuan. Kalau misalnya untuk mendokumentasikan konfirmasi itu jenis apa mungkin bisa ya, nanti bisa ditingkatkan skillnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya masih dari Mas Dimas, yaitu untuk foto wildlife biasanya agensi atau klien Bapak mintanya dalam format apa ya Pak? Soft file atau hard file gitu? Kalau dari beberapa sudah itu ya pertanyaannya ya. Nah, kalau permintaan itu biasanya wildlife itu memintanya adalah soft file. Jarang sekali meminta hard file, kecuali kalau kita memang mau mengadakan sebuah pameran dan lain sebagainya ya, ikut ya, bukan diminta ya, tapi ikut pameran tertentu harus biasanya panitia mensyaratkan bisa harus menyertakan hard file ya silahkan, tapi kebanyakan dan soft file sebenarnya. Jadi beda ya, ini jualnya wildlife fotografi itu nggak seperti wedding fotografi. Kalau wedding fotografi dia jual album ya, beda, jelas berbeda gitu ya. Meskipun sama menggunakan teknik fotografi, tapi kebutuhan dan kepentingannya pasti berbeda. Seperti itu. Ya, terus yang itu tadi sebentar, kalau kita menyerahkan soft file perlu diingat kita bisa menyerahkan resolusi yang besar, tetapi jangan mengirimkan file aslinya balik lagi ya. Yang sudah diedit meskipun resolusinya besar, tapi jangan menyertakan file aslinya karena itu untuk kepentingan bukti otentik kita gitu. Oke, jadi tadi kalau dari kliennya Pak Zul, ini saya termasuk salah satu klien Pak Zul ya. Jadi memang butuhnya soft file, jadi menyerahkannya soft file dan memang Pak Zul menyerahkan bukan aslinya ya, tapi sudah diedit. Kemudian tadi pertanyaan dari Mas Dimas itu biasanya dalam format apa Pak Zul? Oh, formatnya ya? Format ya. Kalau format kita mengambil sebenarnya bukan ke file yang kita serahkan, tetapi file yang kita potret. Jadi memotret objek itu di kamera itu disetting bisa kita gunakan resolusi yang fine atau menggunakan mode RAW. Itu file yang jauh lebih mentah. Jadi file mentah itu artinya untuk kepentingan editing lebih luas gitu ya. Tetapi nggak mungkin kita menyerahkan file RAW itu ke pelanggan atau ke klien, karena itu biasanya size-nya akan berlipat-lipat dari gambar yang berformat JPG. Ya. Kalau kita serahkan ke klien ya biasanya sudah bisa formatnya terserah, JPG bisa, PNG juga bisa. Yang penting kita proses editingnya adalah menyesuaikan kebutuhan klien. Klien butuhnya resolusi besar ya kita kasih resolusi besar.
Seperti itu. Oke. Jadi memang tergantung kebutuhan klien ya Pak Zul ya. Nah ini Ya. ada satu lagi pertanyaan dari Mas Dimas ini. Oke, pertanyaan dari Mas Dimas masih terkait dengan wildlife fotografi. Dalam dunia fotografi, apabila wildlife fotografi, lensa tele misalnya 300 mm atau 600 mm merupakan hal yang biasa dibawakan ya Pak. Nah masalahnya, dalam wildlife itu biasa kecepatan momen sangat diutamakan karena hewan punya instingnya sendiri yang tidak bisa kita atur. Bagaimana cara agar kita mendapatkan foto yang layak dalam keribetan gear yang kita bawa tadi ya? Karena lensanya kan juga berat, ada tripod, nanti ganti-ganti lensa dan sebagainya, itu sungguh lama dan ditata, terus keburu lari. Itu biasanya Pak Zul mengatasi keribetan itu dengan cara bagaimana? Oh ya, saya pernah lihat fotonya Pak Zul itu lensanya focal length-nya panjang sekali sampai kepalanya Pak Zul itu bisa masuk ya ke lensanya dulu. Silakan Pak Zul. Ya, itu ya. Pertama sih ya mau konfirmasi yang lensa besar yang kepala saya masuk itu bukan punya saya. Itu milik instansi. Kalau apa namanya milik perseorangan mungkin orang yang sangat kaya yang punya itu. Harganya fantastis itu. Nah, kalau untuk yang tadi ya, bagaimana mendapat momen yang bagus, Anda bisa membayangkan satu frame yang dapat, pencahayaan semuanya dapat, itu diambil satu frame di antara ribuan frame. Satu frame di antara ribuan frame. Ribuan frame yang lain ini apa? Foto gagal semua gitu loh. Ya bukan foto gagal sih, kalau saya bilang bukan foto gagal, tapi foto yang kurang maksimal gitu ya. Entah tertutup, entah ngeblur dan lain sebagainya. Jadi nggak mungkin satu momen yang bisa kita dapatkan secara sempurna dalam satu kali jepret itu ya. Sekali nggak ada jepretan yang lain itu, nggak ada frame yang lain itu, mungkin semuanya sangat kecil sekali. Bahkan gimana caranya kita biar mendapatkan potensi yang lebih besar, mendapat momen yang lebih baik, maka sebisa mungkin membuat lingkungan yang paling nyaman terhadap objek. Kalau kita berbicara masalah wildlife, adalah bagaimana si objek hewan ini tidak menyadari keberadaan kita. Itu salah satu faktor yang penting. Dan ini banyak sekali caranya, mulai dari misalnya membuat rumah pohon, kemudian membuat kamuflase, dan bahkan kalau kita berbicara orang profesional yang benar-benar profesional, kalau teman-teman pernah mendengar kata-kata nama Tim Laman, fotografernya National Geographic, yang bisa memotret 30 jenis kepulauan Irian dan Papua Nugini itu, dia mungkin bahkan bisa berhari-hari tinggal di satu tempat itu tanpa beralih, dan itu memang untuk mendapatkan momen itu ya harus seperti itu, dan itu balik lagi ada pengorbanan dan lain sebagainya. Nah, ya memang kalau kita berpikir tentang melihat hasil yang bagus tanpa melihat behind the skin-nya, itu orang akan berpikirnya mungkin gampang gitu. Tapi kalau kita melihat behind the skin-nya, itu harus luar biasa perjuangannya seperti itu. Jadi tipsnya, tiap orang punya tips masing-masing, teknik masing-masing, tapi intinya adalah ada kesabaran di sini. Ada kesabaran. Yang ini tadi ya, slide terakhir tentang foto saya yang Lanjawa itu tadi pun, ini saya menunggu di sarang, dekat dengan sarangnya itu sekitar berjarak 160 sampai 200 meter dari titik saya. Dan saya mengamatinya bukan sehari 2 hari gitu kan, tetapi setiap tahun di bulan yang sama selama kalau nggak salah 2 atau 3 tahun. Jadi saya punya ritme, orang ini akan keluar di jam-jam segini. Pengetahuan objek itu penting sekali. Makanya foto tadi saya dapat dan diperkirakan sesuai dengan prediksi saya betul, elang itu akan keluar di jam sekian. Kemudian antara jam sekian dan jam sekian dia akan berputar di sini. Nah ini ya, ini kan foto elang Jawa sebenarnya.
Dan ini pun bukan foto yang kalau dari sisi fotografi mungkin objeknya kurang, cahayanya kurang bagus, tetapi kita mungkin bisa jadi dapat momennya. Nah, ini tidak serta-merta ya datang ke lokasi langsung jepret, enggak, tetapi ini sudah hari keberapa dan belum tentu sehari itu dia muncul gitu loh. Jadi berhari-hari melihat perilaku ritmenya dia seperti apa, akhirnya dapatlah saya. Ini salah satu frame saja, frame yang nggak karuan dari ini banyak sekali di momen itu. Itu mungkin. Oke, terima kasih Pak Zul. Jadi memang tele, kemudian tripod itu hanya bagian kecil gitu ya dari keribetan, karena harus sabar dari sekian ribu frame tadi. Saya pikir kalau misalnya satu objek saja ribuan frame, ini dipakai foto berapa kali DSLR-nya udah expired ya, karena kan udah berapa kali jepret gitu kan, ada kapasitasnya. Kemudian tadi ada kamuflase, dan yang paling penting adalah pengetahuan tentang objek tadi Pak Zul ya. Jadi kita nggak asal datang kemudian foto dapat, itu enggak, tapi kapan objek yang kita foto itu akan muncul, kemudian di mana dia biasanya muncul, seperti itu ya Pak Zul ya. Saya dulu pernah melihat tayangan National Geographic, itu ada seorang wildlife photographer mau mendokumentasi kuda Nil, itu bahkan harus melumuri tubuhnya dengan keringat kuda Nil agar dia bisa mendokumentasikan dengan jarak dekat tanpa ditubruk si kuda Nil itu, karena baunya kan sama dengan kuda Nil dan harus ditutupi dengan sebagainya kamuflase tadi. Oke, itu Pak Zul ya, terima kasih. Sepertinya dari partisipan ini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Dari Pak Agung, monggo Pak Agung, ada pertanyaan untuk Pak Zul? Belum dulu Mbak, jadi nanti aja. Dalam artian penjelasannya sudah bisa saya dengar, sehingga nanti kalau kedepannya ada penelitian yang ke arah situ ya nanti nanya lagi gitu aja. Oke, siap. Oke Pak, terima kasih Pak Zul. Bu Inggi, tadi pertanyaannya banyak sekali ya, monggo Bu Inggi dilanjutkan pertanyaannya. Iya Mas, ini saya tuh mau nanya lagi. Jadi kalau di dunia pekerjaan sekarang ini, apakah masih banyak peluang untuk fotografer profesional untuk mendapat pekerjaan, misalkan dicari gitu ya fotografer wildlife yang profesional. Terus kalau misalkan dulu kan Mas Zul di FFI, terus sekarang freelance atau gimana Mas? Ya Bu, saya sekarang freelance. Nah, dari freelance ini gimana sih caranya dapat link-link untuk dapat misalkan proyek gitu? Apakah memang karena mereka atau Mas Zul yang menawarkan nih, saya memang punya track record yang sudah cukup banyak gitu ya, atau mungkin ada websitenya sendiri? Kemudian pertanyaan ada satu lagi, nggak apa-apa ya Mas ya, tadi yang terkait haki. Kalau sekarang itu kan sudah banyak foto itu berseliweran ya, bahkan saya pun nggak tahu ini foto aslinya siapa, kecuali kalau saya ngambil foto dari jurnal, saya tahu gitu ya, berarti ya ini punya siapa. Tapi kalau udah di internet, blogspot gitu, saya udah nggak tahu. Nah, ini cara mengantisipasinya gimana untuk kita ambil, misalkan jadi materi kuliah atau saya bikin buku gitu, saya ngambil, nah yang nggak tahu dari mana asalnya ini, gimana menyiasatinya? Gitu Mas Zul. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Inggit. Ini memang kalau untuk profesi wildlife photographer sendiri, balik lagi ya Bu, saya nggak bisa menjawab dengan pasti karena saya posisinya bukan sebagai profesional wildlife fotografi, hanya hobi wildlife fotografi gitu kan. Kalau peluang pekerjaan pastinya ada ya, dalam artian kalau memang teman-teman punya foto yang bagus sekali, kemudian ada di komunitas yang pas, orang akan cari itu. Intinya seperti itu. Jadi kalau memang teman-teman hobi wildlife, kemudian masuk ke komunitasnya safe, ya nggak bakal nyambung gitu kan. Jadi ya itu lagi permasalahannya adalah kuatnya komunitas kita akan sangat membantu. Termasuk tadi kenapa saya memutuskan untuk freelance itu, ya saya berpikir bahwasanya kalau kita ada di komunitas dengan orang-orang yang sejalan gitu ya,
tentu terkadang kita tanpa meminta pun malah diminta bantuan kadang seperti itu. Tapi kalau dari saya sendiri sebagai freelance ini, kalau menawarkan selama ini saya belum pernah ya, dalam artian aku sih garap gitu kan. Enggak, biasanya ada temen tak tolong bisa enggak, kalau pas saya bisa ya saya lakukan, kalau enggak bisa ya enggak bisa. Kalau misalnya budgetnya kok enggak masuk akal ya saya juga enggak mau gitu kan. Kan balik lagi ini lebih ke arah situ. Jadi mau mendapatkan linknya ya rajin-rajin saja berada di komunitas yang sejalan. Kemudian kalau melihat potensi yang ada di depan itu kita juga harus membaca sih sebenarnya, dalam artian pekerjaan di konservasi itu makin banyak sebenarnya ya, saya bilang makin banyak karena makin banyak permasalahan juga, tapi juga butuh peningkatan kapasitas kita juga. Jadi kalau memang mau in di situ ya bismillah, ayo misalnya jalan, saya fokus di situ gitu. Jadi ya itu gak ada trik tertentu sih harus seperti apa menjalankannya, dan jangan dianggap juga kemudian pasti berbeda lah freelance dengan orang yang dikontrak, itu berbeda. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Ya kalau turun ya kita cari alternatif yang lainnya. Dibikin enjoy aja sih kalau menurut saya sebenarnya seperti itu. Terus untuk mengambil bahan dari dunia maya. Kalau saya kecenderungannya adalah kalau itu untuk kepentingan yang memang khalayak umum, bukan kepentingan internal, ya sebisa mungkin kita harus mencari kontak yang punya bahan itu. Nggak boleh kita kemudian sembarangan asal comot kemudian menampilkannya untuk kepentingan umum. Misalnya ya, apalagi nggak etis sekali ketika kita menampilkannya di media sosial kita. Tapi kalau untuk kepentingan kuliah, dan itu bisa saya bilang adalah kepentingan internal dan bisa dijelaskan kepada audiens yang bisa mendengar secara langsung, ya nggak jadi masalah sebenarnya. Ini sumber ini saya ambil dari sini, dari websitenya ini dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk kepentingan pembuatan jurnal, dan itu kita nggak bisa mengakses ya. Kalau pembuatan jurnal kan kita submit jurnal, yang baca kan kita nggak bisa 100% menjelaskan kepada audiens. Itu menjadi bahayanya di situ. Terkadang ada plagiarisme dan lain sebagainya, kita bisa dituntut dan lain sebagainya. Kalau saya lebih dalam bahan yang bisa ini. Halo Pak Zul. Halo. Gitu. Pak Zul. Iya, Pak Zul, bisa minta tolong diulangi. Iya, putus-putus. Bisa minta tolong diulangi. Halo. Ya. Oh ya. Bentar ya. Coba soalnya ini koneksinya agak kurang bagus nih. Coba saya alih profile dulu. Ya. Oke, baik Bu Inggit. Ada pertanyaan lagi Bu Inggit untuk Pak Zul? Enggak, Mbak Nurul, udah cukup. Oke. Bentar, kita tunggu Pak Zul sebentar ya. Oke, adik-adik, ini ada pertanyaan lagi untuk Pak Zul. Sambil Pak Zul menunggu ganti provider ya. Jadi tadi ada beberapa teknik fotografi yang harus diperhatikan. Ada ISO, ada shutter speed, kemudian ada aperture tadi ya. Memang biasanya dipakainya ketika kita menggunakan SLR. Tapi saya nggak tahu ini kalau misalnya summer, kemudian mirrorless itu apakah bisa dipakai atau tidak. Ini penasaran juga. Atau mungkin kapan-kapan kita mengadakan, kalau sudah memungkinkan gitu Inggit, kita mengadakan workshop untuk penggunaan kamera, mulai dari misalnya kamera HP, kamera digital bokep, kemudian menggunakan mirrorless kan fakultas punya, kemudian pakai pro summer, pakai DSLR dari mulai seri rendah, seri sedang, seri tinggi gitu. Nanti kita bisa gunakan, kemudian kita bandingkan dari objek yang sama, itu nanti hasilnya seperti apa. Itu ya, seru ya Bu Nurul ya. Nanti kalau udah ini deh, ya, kalau sudah kondisi normal kita arrange lagi. Iya, oke. Halo Pak Zul.
Ini puzzle sepertinya belum nyambung ini. Oke, untuk saya sedikit mereview lagi untuk spesimen tadi ya, fotografi spesimen, bahwa tidak semua spesimen itu ternyata perlu pembanding. Tapi kalau misalnya spesimen itu memang ukuran atau rentangnya terlalu besar, maka memang perlu pembanding, apalagi ukuran tersebut penting untuk identifikasi. Kemudian kalaupun tidak ada pembanding, bisa menggunakan pembanding universal. Misalnya ketika memfoto kita tidak membawa penggaris, maka kita bisa menggunakan pembanding universal, misalnya jari kita atau misalnya korek api gitu ya, atau koin seperti itu. Jadi tidak fotonya itu foto bohong seperti di restoran itu kan kadang-kadang kita lihat mangkok gitu ya, lihat mangkok, wah ini 5.000 murah banget nih dapat 1 mangkok, ternyata mangkoknya kecil karena fotonya nggak ada pembanding. Nah itu kan pembohongan ya. Jadi memang sebaiknya kalau kita tidak membawa penggaris atau mistar, maka bisa menggunakan pembanding-pembanding universal yang ukurannya itu sudah umum kita lihat gitu. Monggo Pak Zul dilanjutkan. Oh ya. Halo Pak Zul. Ya. Betul. Tadi terakhir apa Bu ya yang sempat jelas ya? Yang haki kalau nggak salah. Kalau Oh ya. Diulang sedikit mungkin Mas Zul. Betul ya. Kalau untuk masalah haki terus kemudian penggunaannya mungkin ya kalau Bu Inggit mungkin bisa jadi kepentingannya untuk bahan ajar ya, mengajar di kelas gitu kan. Nah, sejauh kita bisa mengakses pemilik hak cipta, maka kita akses, kita minta izin. Tetapi kalau memang tidak bisa dan kita memang butuh, ya gunakan di lingkup yang internal. Itu biasa kita gunakan nggak jadi masalah. Maksudnya lingkup internal seperti apa? Kalau memang kita hanya untuk bahan ajar ketika menyampaikan slide di ruang kelas untuk mahasiswanya, kan kita bisa menjelaskan kepada mahasiswa, bukan berarti kita plagiat, bukan kita ya sumber ini kita ambil di website ini dan lain sebagainya. Jadi untuk kepentingan internal dan bukan untuk kepentingan mencari keuntungan gitu ya, dalam artian keuntungan ekonomi dan lain sebagainya, itu ya sebenarnya sah-sah saja. Karena balik lagi kita prinsip ketika kita sudah mengunggah gambar, mengunggah hasil foto ke media sosial ataupun ke dunia maya, itu pada dasarnya kita mempersilahkan semua orang untuk menikmati. Tapi balik lagi, kalau untuk kepentingannya itu adalah kepada kepentingan yang untuk khalayak umum dan misalnya untuk foto di jurnal, nah itu saya pikir kita hindari itu. Kalau kita nggak punya izin kepada pemilik hak ciptanya, mendingan kita tidak usah mencantumkannya di jurnal. Kenapa? Di jurnal ya dibaca semua orang, tetapi kita nggak bisa mengakses orang yang membaca. Beda kalau di internal kan kita bisa jelaskan gitu ya. Jadi agar kita sendiri cari amannya aja sebenarnya. Jangan sampai dengan niat kita untuk sebenarnya baik, tapi balik lagi nanti bisa jadi kalau untuk khalayak umum yang kita nggak tahu, kita malah justru dituntut, kan repot juga gitu ya. Mending kalau kita cari aman, kalau nggak bisa cari gambar itu ya kita potret sendiri gitu loh Bu. Misalnya mau potret apa ya sebisa mungkin kita potret sendiri, meskipun hasilnya apapun mungkin bisa jadi akan menarik juga gitu kan. Karena apapun hasilnya, kalau kita motret menggunakan potret hasil karya kita sendiri, itu punya nilai tersendiri dan kita bisa jauh lebih bisa bercerita dibandingkan menggunakan gambar orang lain. Oke, seperti itu Bu Inggit ya. Terima kasih atas tanggapannya Pak Zul. Saya ingin bertanya nih sama Pak Zul, kalau kita mau haki itu ada pilihannya ternyata fotografi dan potret. Nah itu bedanya apa sih Pak, potret dan fotografi itu? Kalau sama ya? Wah, kalau secara istilah sebenarnya malah fotografi itu mungkin potret saya malah kurang begitu paham tentang perbedaannya. Kalau penggunaan yang jelas dia adalah hasil daripada motret, hasil daripada memfoto, ya itu yang permasalahannya di haki. Kalau dia berbicara tentang alatnya, saya pikir di luar kepentingan haki. Tapi kalau memang ada pilihan itu, saya sendiri malah
belum tahu harus mendaftar seperti apa perbedaan fotografi itu begini dan fotografi itu begini. Saya sendiri belum itu paham tentang itu. Oke, baik. Ini kemudian yang kedua, Pak, kalau misalnya tadi kita berbicara tentang ISO, kemudian pengaturan aperture, shutter speed, itu kan memang kalau kita pakai SLR ya, karena memang pakainya SLR. Tapi kalau misalnya kita menggunakan prosumer atau mirrorless atau mungkin pocket atau kamera HP, itu bisa nggak sih Pak diatur bukaan lensanya, shutter speednya seperti itu? Bisa ya. Di kamera HP pun bisa, tetapi kan akan menjadi terbatas. Coba aja dicek di kameranya, di fitur-fiturnya itu ada mode manual nggak? Iya, oke. Di HP saya bisa mengatur manual fokusnya pun bisa, kita atur fokusnya dekat dan jauhnya, kemudian mengatur bukaan juga bisa, meskipun terbatas. Kamera saya itu terbatas sekali, meskipun bisa diatur ya, ISO bisa dari 50 sampai kalau nggak salah 3200, dan hasilnya berbeda. Jangan disamakan dengan ISO 100-nya SLR sama ISO 100-nya si kamera HP. Nah, pocket pun sebenarnya semuanya ada, cuman dia akan kembali ke keterbatasannya di building hardware-nya, ya. Oke, jadi memang sebenarnya bisa ya. Kalau saya biasanya foto kan cuma otomatis atau fokus live gitu. Biar kalau misalnya mau kejepret semua ya pakai otomatis, nggak usah terlalu dekat objeknya, mau bokeh ya deketin objeknya, kayak gitu aja sih. Cuman ternyata bisa juga diatur ya, tinggal bagaimana nanti kita memilih. Nah ini Pak Zul, semoga keadaannya sudah membaik. Kita penasaran juga nih bagaimana skill fotografi ini kita terapkan di berbagai kamera. Jadi mungkin next project ya Bu Inggit ya. Oke. Kemudian sepertinya ini pertanyaan terakhir saya dari audiens. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Coba saya cek dulu. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Dan tadi sudah saya simpulkan di sela-sela diskusi kita. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada Pak Zul atas ilmunya, sharing-sharingnya. Kalau mau rekodi lagi, mohon kesediaannya nggih Pak Zul nggih. Boleh, silahkan. Dari Bu Inggita, monggo Bu Inggita, sepertinya ada kenang-kenangan dari Lab Ekologi Sistematik. Ya, untuk Mas Zul terima kasih banyak. Ini sebenarnya kami punya souvenir untuk narasumber. Nanti akan kita pikirkan bagaimana untuk sampai ke Mas Zul ya, Pak mungkin akan kirim. Ya. Terima kasih ya Mas ya. Ya, sama-sama, terima kasih juga. Jadi untuk adik-adik mahasiswa tadi ada pesan tersirat dari Pak Zul bahwa misalnya kita sudah passionnya di situ, kita harus mengembangkan profil ya. Profil itu dalam arti ya skill kita harus ditingkatkan. Nah, ketika kita meningkatkan skill, kita harus berada di forum yang tepat. Dimana ketika kita sudah berada di forum yang tepat, skill kita sudah ada, profil kita sudah terbangun, tanpa kita menawarkan diri kita pun, ya orang akan mengetahui tentang kemampuan kita. Dan satu yang saya selalu dari Pak Zul itu selalu bekerja sesuai dengan passionnya dan selalu konsisten, selalu seperti itu, gitu ya. Jadi itu adik-adik jangan latah itu ikut-ikutan, tapi apa yang sesuai dengan passion adik-adik. Nah itu kira-kira yang terakhir. Sekali lagi terima kasih Pak Zul, terima kasih Pak. Sama-sama. Berkenan untuk ikut dalam bincang santai ini. Terima kasih juga Bu Inggita. Kemudian adik-adik semua partisipan tetap semangat.